Pemirsa, usaha Gubernur Bali Wayan Koster dalam melestarikan seni dan budaya Bali perlahan namun pasti bisa diakui dan bahkan tidak tanggung-tanggung hingga kancah dunia. Setelah dilantik menjadi Gubernur Bali pada 5 September 2018 lalu, Gubernur asal Desa Semiran Buleleng ini memang langsung tancap gas sebulan kemudian dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada acara penyerahan hadiah lomba desain website Aksara Bali di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar. Ini merupakan komitmen bersama untuk melestarikan budaya Bali serta warisan leluhur yang adiluhung. Hal tersebut semakin membanggakan ketika Aksara Bali menjadi salah satu aksara di Indonesia yang didaftarkan dalam domain internet. Menurutnya dengan didaftarkannya Aksara Bali menjadi domain internet, hal itu menegaskan posisi Aksara Bali di kancah internasional. Aksara Bali bisa disamakan juga dengan aksara Jepang, Tiongkok atau Korea yang membuat Bali semakin dikenal di dunia. Keseriusan tersebut ditandai dengan peresmian penggunaan Aksara Bali di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 5 Oktober 2018, yang kemudian dilanjutkan dengan penggunaan Aksara Bali di papan nama instansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta. Menurutnya penggunaan Aksara Bali ada aturannya sendiri dan sudah dijabarkan dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2018. Aksara Bali harus diletakkan di atas aksara Latin yang bertujuan untuk menghormati warisan leluhur dan menyatakan rasa bangga kepada kearifan lokal Bali asli. Sementara untuk papan nama instansi, pemerintah Koster menyebutkan sudah ditentukan dengan gradasi merah putih yang melambangkan negara Indonesia. Dengan demikian, dalam kesempatan tersebut ia berharap semua pihak bisa menggunakan dan mengimplementasikan penulisan aksara Bali dengan baik dan benar. Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, menegaskan keberadaan Pergub Nomor 80 Tahun 2018 semakin memudahkan mendaftarkan Aksara Bali ke pengelola domain internasional ICANN atau Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Mengingat Aksara Bali sudah resmi diakui pemerintah dan sudah mempunyai kekuatan sendiri. Ini merupakan langkah untuk menghormati warisan leluhur yang adiluhung. Jika bukan Krama Bali yang melestarikan Aksara Bali perlahan-lahan akan punah. Gubernur Koster juga menyatakan kebanggaannya karena banyak anak muda yang tergerak menekuni aksara Bali. Dan terbukti pemenang lomba kali ini berasal dari generasi muda. Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh berkembang, tapi anak muda jangan terlalu terseret arus modernisasi, serta tetap menjaga terus kebudayaan dan kearifan lokal Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya. Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, kemudian Direktur dari lembaga kami, perwakilan UNESCO, Bapak Dirjen Aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, hadirin sekalian Bapak Ibu yang saya hormati. Saya terus terang sangat tertarik dengan acara ini. Dan ini adalah acara tingkat fakultas yang pertama saya hadiri. Kalau acara universitasnya dinamakan oleh direktur sejak saya menjadi gubernur, sudah beberapa kali hadir di kampus di Bukit. Tapi untuk acara fakultas ini rasanya yang pertama saya hadir. Kenapa saya hadir? Karena acaranya buat saya itu sangat menarik dan unik. Jadi domain website dan Aksara Bali, karena ini sesuai dengan visi namun Sankirti kembali. Visinya permohonan yang saya pikir. Itulah sebabnya saya sangat tertarik dengan acara ini. Dan saya hadir meskipun sebenarnya banyak acara hari ini dari pagi sampai sore saya bekerja di Bakri. Karena ini menunjukkan kepedulian kampus terhadap
khususnya adalah aksara. Pertama kali saya lihat adalah berita tentang Panji ini di media cetak mengenai lomba website aksara daerah. Karena itu saya minta staf saya untuk cari ini apa gitu. Sampai saat ini nama orang tadi itu ternyata laga gitu. Jadi bagus sekali Pak. Saya berterima kasih sekali. Karena di era perkembangan teknologi dengan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat, orang terbawa arus modernisasi. Dan kalau yang kita ketahui, arus ini bisa meninggalkan warisan budaya kita. Jadi karena itu, silakan teknologi maju terus, ilmu pengetahuan maju terus, teknologi digital maju terus, tapi tidak boleh kita melupakan budaya lokal, kearifan lokal. Karena itu merupakan warisan. Karena itu merupakan unsur penting dari suatu kemajuan daerah. Itulah sebabnya saya menyadari bahwa salah satu budaya kita di Indonesia dan juga pada khususnya dalam beberapa aspek sebenarnya sudah mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan. Maka saya ketika berencana niat akan maju menjadi gubernur Bali, saya merancang untuk bagaimana memperkuat kebudayaan Bali. Maka saya susun visi namun seperti logo Bali melalui program pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan orang Bali sejahtera, bahagia, sakral, niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, berencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster yang juga mantan anggota DPR RI 3 periode ini menyatakan bahwa langkah pendaftaran aksara Bali ini juga sangat selaras dengan visi misi Pemprov Bali, yakni Nangun Sat Kertiloka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNUD, Made Sri Satyawati mengatakan, Universitas Udayana melalui Fakultas Ilmu Budaya bekerjasama dengan pengelola nama domain internet Indonesia atau PANDI, sedang mendaftarkan aksara Bali ke domain internet internasional. Dekan menyatakan keseriusan Pemprov Bali dalam melestarikan aksara Bali yang tertuang dalam Pergub nomor 80 tahun 2018 memudahkan panitia dalam mendaftarkan aksara Bali ke domain internet dunia. Dekan juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Koster yang tidak surut semangatnya melestarikan adat dan budaya Bali. Dengan semakin diakui eksistensi kebudayaan Bali, seperti aksara dan bahasa Bali, semakin banyak anak muda yang tertarik untuk menekuninya. Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Pandi Asyar Hashim, yang mengatakan usaha mendaftarkan aksara-aksara Indonesia sudah dilakukan sejak 2-3 tahun terakhir. Menurutnya, jika aksara-aksara tersebut tidak dimasukkan ke domain internet, resiko kepunahan aksara tersebut semakin besar di kemudian hari. Ia juga menyatakan ini merupakan wujud tanggung jawab Pandi dalam melestarikan eksistensi aksara daerah Indonesia. Tanpa ada dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi, usaha ini tidak akan berjalan dengan mulus. Sementara itu, Penasihat Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Dr. Mingko Lee menyatakan kebanggaannya karena Asia sekali lagi diwakili oleh Indonesia bisa memperkenalkan aksaranya kembali. Ia mengatakan sangatlah mengkhawatirkan bahwa lebih dari 50% dari sekitar 6.700 bahasa yang digunakan saat ini terancam punah. Sementara itu, dari hampir 2.500 bahasa terancam punah yang terdaftar dalam Atlas Bahasa Dunia dalam Bahaya UNESCO,
Lebih dari 570 bahasa dianggap sangat terancam punah dan lebih dari 230 bahasa telah punah sejak 1950. Pada saat yang sama, kurang dari 5% bahasa di dunia memiliki kehadiran online. Oleh karena itu, UNESCO mendukung pendaftaran domain internet Indonesia dalam inisiatifnya menghubungkan bangsa melalui digitalisasi karakter kuno. Untuk melestarikan karakter bahasa asli Indonesia dan menjadikannya sebagai skrip yang banyak tersedia secara online dan di berbagai platform digital.